Halo guys, back with me. Jadi di episode vlog bebas kali ini gue mau bercerita tentang pengalaman gue selama ngajar. Jadi yang awalnya ngajar itu sebenarnya teteh gue. Nah di 2018 awal itu gue kelas 3 semester 2. Kegiatan gue di sekolah nggak banyak, makanya gue stay di rumah. Nah teteh gue kan ngeliat gue nganggur nih, akhirnya dia nawarin gue buat ngajar kan di sana. Daripada nganggur gitu, mending gantian aja ngajar sama teteh. Awalnya sih gue tidak berpikir untuk bisa menerima itu, karena gue nggak suka anak kecil. Menurut gue anak kecil tuh nakal, caper dan berisik. Bukan nakal sih, lebihnya kayak caper dan berisik lah, gue nggak suka. Terus juga gue nggak tahu apa yang harus gue ajarin ke mereka. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, karena gue juga belum tahu tujuan gue apa setelah gue kuliah, setelah gue lulus sekolah, entah kuliah atau kerja, ya gue nggak tahu gitu. Akhirnya ya udahlah, kayaknya mending terima aja gitu, mending kayaknya ngajar aja deh dulu. Toh itu bakal bisa jadi pengalaman gue, bikin gue belajar juga kan. Nah karena saat itu adalah tahun 2018 yang dimana anak-anaknya masih nurut, belum kenal betul dengan HP. Karena saat itu orang dewasanya pun benar-benar belum banyak lah ya yang benar-benar ngerti HP tuh. Gimana anak kecilnya gitu, mereka tahu HP tuh cuma kayak buat WhatsApp atau game-game yang kayak ular-ularan atau gimana gitu kan. Emang masih gaptek lah saat itu. Jadi pas belajar pun kalau misalnya berisik dan ditegur itu mereka masih mau nurut untuk diem. Kalau misalnya masalah izin itu udah jadi adat dari anak SD sampai SMA pun suka banget izin kan. Jadi gue masih bisa mewajarkan itu gitu. Dan gue mikir kalau misalnya ngajar anak kampung tuh kayaknya lebih gampang deh gitu. Kayaknya gue nggak perlu ngabisin banyak tenaga, karena mereka kan pergaulannya belum luas, belum nggak tahu tentang omongan lo gue atau sebutan-sebutan hewan itu belum tahu. Mereka tuh belum tahu. Jadi gue masih ngerasa aman gitu. Pada akhirnya di 2019 itu gue udah sibuk banget sama kuliah. Gue fokus mau kuliah. Jadi gue vakum ngajar. Paling ngajar tuh kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau bahkan gak ngajar sama sekali. Terus gue kuliah kan, anak-anaknya masih sama nurutnya. Sampai akhirnya terjadilah wabah COVID-19. Gue kuliah online dan madrasah pun sempat vakum, gak ada pembelajaran karena emang dilarang kan. Terus menjelang semester baru di 2020 itu, menjelang semester 1 lagi, banyak wali murid yang mengeluhkan kalau misalnya mereka mau anak-anaknya tetap sekolah aja gitu. Karena kalau misalnya di rumah main HP terus, karena kan memang awalnya kesepakatannya belajar secara online kan untuk semuanya. Tapi ya namanya anak-anak dan di daerah gue itu guru-gurunya juga masih gaptek. Makanya ya gagal lah, berantakan lah gitu. Anak-anak yang bukannya belajar, yang ada malah cuma main ML, TikTokan dan lain-lain. Jadi orang tuanya ngerasa itu bukan suatu hal yang bagus, dan banyak kayak ngabisin kuota nih gitu. Atau kalau misalnya kuotanya nggak ada, suka pergi nyari wifi gitu. Kan ada voucher wifi gitu ya kalau nggak salah, kayak gitu kan. Nah karena begitu akhirnya kita putuskan nih, semua lembaga madrasah memutuskan untuk tetap melakukan kegiatan pembelajaran. Akhirnya masuklah di situ. Nah barulah gue merasakan perubahan yang cukup signifikan dari anak-anak sebelumnya yang gue ajar dengan anak-anak yang sekarang ini, yang selama masa pandemi ini perubahannya mungkin karena mereka lebih fokus ke HP kan. Sedangkan kan di HP kalau sing YouTube aja tuh luas banget jangkauannya, mereka bisa melihat apapun sebebas mereka. Karena kan sebenarnya gini, kalaupun misalkan di Gmail itu ada misalnya di YouTube ada restrict age, maksudnya pembatasan umur, tapi karena yang mereka gunakan, yang email yang terdaftar adalah orang tua mereka, yang artinya umurnya lebih tua, jadi mereka lebih bebas aja kan mau nonton apapun. Nah, disitulah kalau misalnya anak-anak ribut susah banget untuk ditegur, jadi tidak terkontrol, mereka nggak ngedengerin apa yang guru omongin.
Sekalipun diketok-ketok papan tulis, itu mereka cuma diem sebentar aja, habisnya ribut lagi. Nah, ada yang lebih parah, mereka ngomongnya udah mulai nggak kekontrol, kayak ngomong manggil temennya dengan bahasa hewan gitu ya, dengan panggilan hewan, terus ngomong yang nggak bagus-bagus lah, kayak goblok segala gitu-gitu udah mulai menyebar. Gue cukup prihatin dengan keadaan itu, tapi nggak berhentinya. Setiap hal itu terjadi, gue tegur terus-terusan, dan ternyata teguran itu nggak worth it buat mereka. Gue nggak tahu tuh gimana cara menegur dengan baik, tapi dari hal yang lembut sampai bahasa gue yang mulai tinggi gitu ya, tetap mereka nggak ngedengerin. Akhirnya gue coba dengan kayaknya gue harus bersikap gue temen aja nih sama mereka. Terus kalau misalnya ada yang ngomong jelek-jelek, gue tegurnya kayak, jangan gitu lah, sakit hati nanti gimana gitu kan. Sampai pada akhirnya ada suatu kejadian yang bikin gue lebih shock lagi. Jadi kan waktu itu semester baru di 2021 ini di Januari itu kan, Januari atau Februari. Nah itu kan awal-awal masuk semester baru tuh. Akhirnya gue mikir, kayaknya anak-anak gak usah belajar dulu deh, kita main game aja dulu nih. Akhirnya gue ngobrol kan sama anak-anak, yuk main game yuk, game apa nih? Karena gue sendiri gak tahu harus ngasih game apa, gue bukan orang yang suka game. Dan mereka bilang, ini aja bu, ini aja kak, main burung sangkar cenah katanya. Ya udah oke aja kan gue kan saat itu. Akhirnya main burung sangkar, jadi burungnya tuh satu, sangkarnya beberapa orang melingkar gitu kan. Kalau misalnya gue teriak burung, nanti sangkarnya yang nyari burung gitu sih kalau nggak salah. Nah di last game itu ada satu cewek yang jadi burung, dan sangkarnya tuh beberapa cowok. Jadi dia di tengah dilingkarin beberapa cowok kan. Udah gitu salah satu cowok yang jadi sangkar ini ngomong, bu si ini gitu, si ini mendesah gitu ngomongnya. Nah gue shock banget dong di situ. Wah kok bisa gitu. Gue nggak berpikir anak-anak bakal sejauh itu gitu mikirnya. Entah itu dari tontonan atau dari omongan orang dewasa, gue nggak tahu itu timbulnya dari mana. Yang jelas saat itu gue kaget banget. Terus gue tegur kan saat itu, tetap aja mereka malah jadiin itu mainan, malah saling meledek satu sama lain. Gue marah banget, kesabaran gue udah nggak kebendung lagi. Akhirnya gue marah, spidol yang ada di tangan gue lempar, gue nangis. Gue ngerasa gagal gitu jadi guru. Gue kayak nggak tahu gimana cara negornya saat itu. Gue cuma nangis, diem aja, nangisnya gak sengguk sih, cuma kayak keluar air mata. Dan barulah mereka kaget kan di situ karena gue nangis. Akhirnya pelan-pelan banget gue coba menjelaskan imbas dari tontonan yang gak bagus yang mereka tonton itu, mulai dari penjelasan agamanya sampai ke sainsnya, sampai bagaimana jika orang tua mereka tahu dan kecewa gitu kan. Terus di pertemuan berikutnya barulah gue melihat perubahan mereka. Kayak kalau misalnya mau manggil temennya dengan panggilan hewan, agak jaga-jaga nih, takut gue ngedenger, takut gue ngeliat, mungkin lebih nggak enakan aja kali ya, karena udah bikin gue nangis kayak gitu. Karena masih penasaran apa sebenarnya yang bikin mereka bisa sampai kayak gitu. Akhirnya gue konsultasi dong sama beberapa wali murid, dan mereka ngomong katanya anaknya itu beberapa anak-anak itu pulangnya tengah malam. Main pulangnya kayak jam 12, jam setengah 1, jam setengah 2. Main wifi katanya, beli voucher wifi sampai semalam itu. Sedangkan karena di luar rumah, pada akhirnya anak nggak ada dalam pantauan orang tua kan. Orang tua nggak tahu nih apa yang anak tonton. Dan malah saat itu orang tua ngomong, tolong sih anak saya tuh diomongin cenah, biar nurut, biar nggak ngebangkang. Jadi orang tua itu menyerahkan anaknya ke guru. Padahal kalau misalnya bisa dipikir, guru itu ranahnya cuma di sekolah aja, nggak bisa memantau anak sampai ke rumah. Kalau misalnya di rumah itu udah jadi tanggung jawab orang tua.
Tapi orang tua zaman sekarang karena terlalu sibuk kerja mungkin ya. Orang tua di daerah gue itu kebanyakan karyawan. Kan mereka pergi pagi banget kan, berangkat terus pulang sore, dan mungkin karena capek atau gimana, jadi nggak sempat menanyakan banyak hal ke anaknya, nggak sempat mengawasi bagaimana anaknya belajar kan. Makanya orang tua menyerahkan anak ke guru. Tapi tetap menurut gue itu salah, karena gimana pun sepertinya anak lebih nurut gitu kalau misalnya ke orang tuanya. Pun di setiap pertemuan gue selalu ingetin apa yang udah orang tuanya kasih ke mereka gitu. Tapi ternyata mungkin ya karena orang tuanya juga cuek aja, jadi anak juga nggak terlalu masalah gitu tentang apa yang gue omongin gitu kan. Nah udah kayak gitu, ada lagi yang bikin kecewa. Jadi ulangan semester kemarin, UTS gitu kan, iya ulangan semester, nilainya tuh semuanya jeblok, hancur. Kayak cuma 25, 15, 20, paling gede tuh 57. Gue bener-bener shock banget dong. Pertama, gue merasa gue sudah berusaha mengajar dengan baik. Guru-guru lainnya pun. Dan setiap rapat sesama guru, gue selalu bilang, anak-anak tuh tolong banyakin nulis, karena kalaupun misalnya dia lupa, setidaknya mereka punya catatan kan. Dan ketika menulis itu kan kita mengingat 2 kali, melihat papan tulis terus ditulis gitu kan, itu kan lebih mudah diingat untuk kedepannya gitu. Tapi kenapa nilainya bisa segitu hancurnya gitu, bisa segitu jatuhnya ke 25 gitu loh. Terus gue pikir kan gimana pun mereka sekolah juga nih di negeri gitu kan, di SD, dan ada pelajaran agama juga kan, PAI. Tentu kalau misalnya mereka sekolah madrasah tuh kayak cuma ngulang aja pelajaran yang udah dipelajari di SD gitu loh. Tapi kok bisa ya mereka nggak ingat? Benar-benar gue kaget banget saat itu. Akhirnya pas dipikir lagi, pas dinomor, ya mungkin karena COVID ini kali kan, guru juga nggak bisa ngajar dengan baik. Gimana caranya ngajar ke anak-anak lewat HP, paling ngasih tugas, anak-anak juga ngerjainnya entah itu cuma pakai Google atau orang tuanya yang ngerjain gitu kan. Baru di situ gue sadar, oh iya ternyata ini ya imbas dari COVID tuh bener-bener menjatuhkan generasi saat ini gitu, berantakan banget. Makanya karena pengalaman itu, gue berharap banget pemerintah bisa segera mengembalikan sistem pembelajaran secara tatap muka agar proses belajar mengajar lebih kondusif. Tidak bisa dipungkiri, pembelajaran secara formalitas itu lebih mudah dipatuhi daripada model pembelajaran yang lainnya. Gue juga berharap banget agar orang tua lebih bisa mengontrol anak-anaknya, karena anak itu nggak bisa terus-terusan ada di sekolah, sedangkan peran guru cuma di sekolah doang, selebihnya anak-anak ada di rumah dan orang tua lah yang berperan. Jika pembatasan berlaku, maka apa yang mau diselesaikan tanpa pendidikan? Oke guys, segitu aja cerita gue. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye.